Hai semuanya, kali ini kita ada di program podcast BMFH 2020-2021 yaitu Bincang Santai. Oke, kali ini aku udah sama narasumber podcast kali ini yaitu Vide Marsha. Yoi kan? Vide Marsha. Kali ini aku mau bahas yang santai-santai dulu aja lah ya. Boleh. Kan namanya bincang santai. Kita ngobrol santai-santai aja. Sambil ngopi gini kan ya. Iya, pagi-pagi. Minum dulu aja. Seger. Nah, yuk. Pertama aku mau tanya tentang sebenarnya backgroundmu ini apa sih? Kok bisa kamu dalam tanda kutip punya followers di Instagram yang segitu banyaknya dan apalagi centang birunya itu loh. Kayak bikin kaget gitu. Kalau dibilang background sebenarnya kalau keluarga itu atlet semua. Oh malah atlet? Malah atlet. Nggak ada yang musisi sama sekali. Nggak tahu kenapa malah anak-anaknya justru terjun di dunia musik. Oh lebih. Semua. Oh entertain musik kayak gitu-gitu Betul. ya? Padahal dari kecil tuh kita sebenarnya udah dibawa ke lapangan, dipegangin raket. Oh kayak gitu ya? Tapi justru nggak ada yang nurun ke atletnya. Tapi bukannya kamu juga atlet ya termasuknya? Tapi itu baru-baru aja sih. Maksudnya itu baru-baru. Terhitung kayak baru 3-4 tahun ini. Oh. Lebih dari ke musiknya sih, condong ke musiknya itu dari yang kecil banget kita udah main musik gitu. Berarti dari kecil emang udah disodorin raket. Iya, dibawa gitu. ke lapangan. Oh gitu? Iya, hampir setiap hari malah. Jadi aku tuh sempat gosong tuh ya karena dari dulu tuh setiap hari bener dibawa ke Gosongnya lapangan. Tapi ya itu sih jadinya backgroundnya sekarang olahraga apa sih emangnya? tenis Softball? lapangan. Oh. Dua-duanya, mama aku tuh tenis lapangan. Kebetulan kuliah di Ubaya juga. Oh. Dapat beasiswa dari Ubaya Oke. karena atlet tenis lapangan itu. Boleh. Makanya anaknya sekarang dilanjutin. Awal-awal udah show off ya, mohon maaf loh. Ubaya tuh keren banget loh. Bagus emang keren. Dikasih beasiswa buat siswa-siswa yang berprestasi ya. Iya, betul. Tapi kalau bisa pas corona gini diskon lah ya harusnya ya. Curhatan semua mahasiswa. Curhatan ini ya. semua mahasiswa. Nah, tapi maksudnya aku yang mau tanyain di sini, kamu sendiri olahraganya yang mbok suka itu apa sebenarnya? Aku kalau sekarang lagi serius di softball. Oh, softball. Softball. Kenapa tuh? Kan maksudnya softball kan jarang ya di Indo lagi kayak gitu. Softball apa sih? Justru itu. Oh, malah Karena ngincer jarang. itunya ya? Karena jarang, itu potensi buat kita jadi atlet beneran tuh lebih gede. Iya kan? Bener kan? Betul. Karena dulu itu aku awal ikut basket justru. Oh, ikut basket. Kapan tuh? SMP? SD, SMP. SD. SD, SMP. SD-nya mana? Pura-pura gak tahu ya udah kita sebut Al-Azhar 11. Gak usah ketawa. Ini lo ahli loh dalam bersabda-sabda, berdoa gitu loh. Oke, siap. Kita lanjut lah. Ya itu. Softball karena emang lagi sepi, berarti banyak kemungkinan bisa jadi atletnya ya. Kan lagi sepi, cuma emang kebetulan peminatnya tuh sedikit. Oh. Karena beberapa pertimbangan. Menurutku emang aku awal-awal ikut juga mikir sih. Pertama mainnya susah, kedua alat yang harus mahal dibeli gak sih? banyak banget dan mahal. Oh. Ketiga Iya. panas-panasan, mau nggak mau Iya hitam sih, dong. ya olahraga lah ya. Iya. Olahraga nggak mau panas, renang aja dah. Mohon maaf, Seger. renang juga panas pak. Oh iya juga ya. Tapi kan setidaknya kena air, Iya, masih bener, seger iya gitu. bener. Tapi pas mulai SMP, SMA gitu udah jarang olahraga atau masih tetap? Masih cuma ya itu perpindahan dari basket. Awalnya aku, kamu kalau tahu ya, aku basket SMP terus SMP sempat jadi atlet gobak sodor. Tahu nggak gobak sodor? Tahu Itu ada atlet. emang ada. Dan aku seriusin ikut itu, nggak cuma. Tapi emang asik itu. Iya. Gobak sodor gitu. Itu aku SMP tuh jadi atlet itu. Terus jadi atlet lari jarak pendek. Wih, Gila atlet, kan? Semua atletis sekali, diikutin. semuanya diikutin ya. Nah, Gokil. terus setelah itu, tapi kan nggak serius, bercanda doang, ikut-ikut tok. Gitu. Terus ternyata timnya Indonesia softball itu butuh pelari. Wih. Sedangkan pas itu posisiku lagi jadi pelari jarak pendek. Oh, makanya jadi pelari. diikutin. Oh, Dari tapi situ serius. aku mau tanya, kalau misalkan kamu milih antara jadi atlet dengan penyanyi, milih mana? Kan orang-orang taunya Vide Marsha, Soul Sister. Yang bubar itu kan? Iya. Oh, bubar beneran itu? Ups. Iya. Nggak Bubar tahu. beneran. Nanti tunggu klarifikasinya. Oh gila sih, ini pertanyaan banyak orang. Iya, banyak kan yang tanya gitu juga. Iya. Ya, lebih pilih mana? Antara jadi atlet atau jadi seorang entertainment lah
entertainer lah ya istilahnya. Untuk hidup aku memilih jadi entertainer. Why? Kenapa? Gak munafik sih, penghasilannya lebih besar. Oh. Karena jujur atlet itu kalau bisa dibilang, apalagi dari softball sendiri, kita ikut turnamen, ikut apa, biasanya diapresiasi sama medali doang. Hanya medali ya? Biasanya ya, nggak semua, tapi biasanya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk hidup, aku memilih untuk jadi musisi sih. Oh sesusah itu ya kalau misalkan jadi atlet yang apalagi olahraganya itu masih jarang diketahui orang gitu loh. Sebenarnya lebih ke ini sih, pilihan. Kalau kamu mungkin jadi atlet softball bayaran, kayak yang cabutan-cabutan gitu, itu bisa jadiin pekerjaan yang kayak lumayan digaji. Ya lumayan lah ya, nambah-nambah duit lah ya, buat uang jajan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar yang hobi, ikut klub, ikut pertandingan ini itu, menurutku nggak bisa buat dijadiin profesi gitu. Oh gitu. Segede apa sih emangnya kalau misalkan jadi entertainer gitu tuh? Gini aja deh, nyanyi sekali deh. Waduh. Berapa tuh kira-kira tuh? Kira-kira berapa sih emangnya? Cukup lah buat kuliah 4 semester. Wih. Yang kepo berapa ya? Udah tanya aja lah ya. 4 semester? Ya dalam beberapa bulan ya, maksudnya nggak yang satu nyanyi, Ya. satu kali nyanyi. Oh enggak, aku tanya yang misal sekali nyanyi deh. Sekali nyanyi. Misalkan ada pensi mau ngundang Vide Marsha gitu. Sekali nyanyi mah cukup buat jajan di Ubaya selama sebulan dah ya. Oke. Berapa? Orang-orang mah beda loh. Oh iya. Uang jajannya mahasiswi itu beda loh. Bener. Uang jajan mahasiswa tuh beda loh. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Kan entertainer itu kan maksudnya kenceng kaitannya sama orang-orang yang sedikit mengesampingkan pendidikannya lah ya. Oke kan? Nah, menurutmu itu seberapa penting sih pendidikan? Kalau menurutku penting sih, karena prinsipku sendiri, kalau kita udah keenakan dapat uang dari nyanyi, dari jadi entertain, itu bakal beda hasilnya sama gaji setelah kita lulus S1. Setuju nggak? Kenapa tuh? Gini loh, Aku mau tahu. prinsipnya, kalau prinsipku, misalnya gaji dari entertain doang itu 10 juta misalnya. Misalkan. Misalnya. Buka sendiri loh. Misalnya. Tapi setelah kalian lulus S1, misalnya kayak kita yang kuliah hukum, gajinya pasti di atas itu dong. Kalau misalnya jadi pengacara atau notaris ya kan. Jadi kemungkinan untuk hidup lebih enaknya itu setelah S1 gitu loh. Tapi bukannya lebih easy money yang entertainer kan ya? Tapi nggak menjamin. Ya kan, setiap bulan kita nggak tahu ada job berapa, ada endorsan berapa. Jadi setiap bulan tuh rasanya ngawang-ngawang gitu loh. Antara takut nggak takut, bisa nggak ya bayar kuliah. Apalagi pas lagi pandemi kayak gini ya. Betul banget. Itu yang bikin kita agak deg-degan sih. Oh gitu. Mah, yang aku mau tanyain lagi, kenapa milih hukum? I mean, orang-orang tahu lah fakultas hukum itu keras, bahasannya terlalu serius. Masa sih? Iya dong, pasti dong. Kamu nggak bisa macam-macam kalau misalkan udah kena kasus-kasus hukum gitu kan. Betul. Nah, tapi di satu sisi kamu juga seorang entertainer, kamu seorang performer gitu loh, seorang penyanyi. Nah, yang aku mau tanyain, kenapa kamu milih hukum? Di antara semua banyaknya fakultas dan pilihan untuk kuliah. Pertama, awalnya karena aku pengennya nggak kuliah. Oh malah pengen gak kuliah? Karena udah keenakan nyanyi, itu yang bahaya. Gitu, yang makanya tadi kamu bilang itu ya. Gak pengen kuliah, karena pengalaman kakakku yang satu, kakak kan ada 2, yang satu kuliah, yang satu enggak. Wah hidupnya yang nggak kuliah ini enak banget, udah kerja dapat duit, bisa hidup sendiri. Oh nggak kuliah itu? Nggak kuliah. Yang kakak yang kedua. Oh. Dia kerja jadi guru. Yang make up itu ya? Iya, jadi guru dan make up artist. Dan udah enak gitu loh, saya kerja dapat duit gitu. Sedangkan aku udah merasakan enaknya dapat duit dari nyanyi. Oke. Dan alhamdulillahnya tuh selalu ngerasa kayak ya cukup lah buat jajan, buat senang-senang, buat nabung pun bisa gitu. Tapi keluarga bilang lebih baik kuliah lah ya gitu, apalagi ada Ubaya yang akan memberikan
wadah untuk kita semua gitu loh, mahasiswa Betul mahasiswi banget, yang betul berprestasi. banget, betul Terus banget. aku mikir lagi, oh ya mungkin kalau aku kuliah di Ubaya bakal lebih lebih longgar gitu daripada kuliah di negeri. Oh, itu Untuk makanya salah permasalahan satu izin-izin ya. Itu mungkin salah satu alasanmu milih universitas swasta ya daripada negeri. Awalnya iya. Soalnya kan kalau semuanya yang tahu, Vidya Marsha kan dari SMP sama SMA kan negeri terus kan Iya, ya. negeri terus dan kebetulan bolos terus. Wih, Jarang sekolah. ini fun fact lah ya. Kamu nggak tahu inget apa enggak? Aku pernah ke sekolahmu yang dulu SMA. Aku promosiin event sekolahku. Oh iya. Iya. Yang ada adik kelasmu, adik kelasku juga. Heeh. Inisial A yang cantik. Iya, aku tahu. Ya, ya itu. Ya itu kamu. Terus ya udah aku lihat terus tiba-tiba ada kamu nongol gitu, rambut pirang. Oh iya, aku SMA. Kayak bayangin anak SMA negeri udah kelas 12, rambut pirang, petentang-petenteng, literally ombre setengah. Dan Kayak, pirang. hah? Sopo sih iki? Hah? Lapo iki, Pak? Dan itu aku senengnya karena dulu SMA aku tuh ngedukung loh. Oh, Sangat gitu. amat mendukung aku. Itu pas lagi acara apa? Ya itu. The yang Next Boy The Girl Next Band. Boy Girl Band itu. Soul Sisters yang hampir gitu. bubar itu. Diomong lagi. Oh, itu lagi The Next Boy and Girl. Band. Itu kayak gimana sih sistemnya, maksudnya audisi kayak Indonesian Idol atau kayak Audisi. gimana gitu? Semua audisi. Awalnya dari per individu. Terus kita digabungin di Jakarta, di audisi lagi, di karantina, di training semua. Terus ternyata aku lolos terus sampai terakhir, baru kita di akhir dijadiin satu grup. Itu audisinya awalnya dari Surabaya gitu. Dari Surabaya. Oh. Gokil. Aku pernah lihat juga kayak di TV. Ki anak Surabaya, kok sangar ini. Kebetulan aja lolos. Kok kebetulan enggak lah. Karena emang Tapi kan emang dari awal kamu tuh punya bakat gitu loh. Ya bakat nyanyi, Nyanyi punya kan. bisa Sedangkan nyanyi lah. Kan seorang- dari awal juga kamu ikut Indonesian Idola Cilik kan? Tapi Tahun berapa itu? 2013. Oh, SD apa SMP itu? SD. Kelas 6 mau UNAS tuh. Gila. Aku 2 kali loh mau UNAS tuh kena. Kenapa Pak? Kenapa ngambilnya? Maksudnya kayak kesempatannya itu pas mau ada ujian-ujian gitu sih? Bukan ngambil kesempatan ya Pak, lolosnya pas kesempatan itu. Kebetulannya kayak Sebenarnya gitu ya? Ikutnya dari sebelum-sebelum udah ikut terus. Oh. Lolosnya baru pas itu. Cuma hokinya pas Hokinya itu ya. Pas itu. Dan kok ya sedihnya dua-duanya tuh kenanya pas mau ujian. Tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. Mungkin kalau aku nggak kena pas ujian, pelajaranku bagus, aku pinter, aku masuknya ke negeri, nggak masuk Ubaya. Karena aku ikut SBM bisa jadi. Aku memilih itu karena aku nggak yakin nih bisa SBM. Akhirnya aku memutuskan buat nggak daftar SBM, langsung aja daftar swasta gitu. Kayak kamu bodo amat lah, ya udahlah swasta aja iya, gitu. Dan ternyata ada hikmahnya. Betul. Hikmahnya adalah Bisa podcast di sini. bisa podcast di sini dan lebih leluasa buat sama profesiku yang lain gitu. Ngatur jadwalnya lebih gampang lah ya, lebih Soalnya santai. menurutku kalau di negeri itu kan agak ini ya, Ya lebih susah lah izinnya lebih dalam ini tanda ya. kutip. Nah, aku mau lanjut nih. Kan di yang Next Boy and Girl Band itu kamu sering, kalau salah sorry nih, kalau kamu sering banget dijodoh-jodohin sama namanya Kak Devin, bener gak sih? Iya. Itu siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Kayak sumpah aku lihat ini ya, ke ACFM masih ada kan? Apa? ACFM. Enggak tahu. Enggak usah bohong. Nemu di mana Anda kok sampai ke ASFM segala? Ya ACFM ada dong. Iya, tapi kan udah lama nggak main kok bisa ketemu gitu loh. Diva Zaki, bro. Iya, Bro. Iya, terus tak lihat, tak scroll lagi kan, set gitu. Ini siapa sih kok sering banget dibicarain Kak Devin itu? Kak Devin siapa sih sebenarnya? Kepo deh. Aduh lagi. Jadi ceritanya, ya kan pas aku ikut ajang itu di Jakarta umur 15 tahun. 15 ya? 15 tahun pertama mulai. Oh iya. Kan masih bocil lah ya. Heeh. Dan aku nggak pernah ditemenin sama siapapun ke Jakarta sendiri. Oh sumpah? Iya. Dan di situ aku paling kecil, yang lainnya udah 20, 22, 24. Oh berarti hitungannya paling kecil ya? Paling kecil, muda di paling situ. muda.
Dan jadinya di Jakarta itu aku kayak di ayomi, anjay ayomi. Ya kan karena emang paling kecil Kayak dikiranya adik lah ya. gitu loh, dijagain sama yang lain-lain di Jakarta ya, karena salah satunya Kak Devin itu. Karena kita ketemunya sama-sama di episode 1. Sama-sama bertahan sampai grand final. Oh, gitu. Jadi bareng terus. Begitu. Tapi apa timbul rasa-rasa nyaman gitu nggak? Atau mungkin Nyaman. tiba-tiba kayak kok kakak ini bikin nyaman, kok bikin jatuh hati mungkin. Jatuh hati, kepleset kali Weh, kan jatuh hati kan enak masih an. Enggak Jatuh sih, hati bangun cinta gitu. nyanyi dong. Oh enggak. Lebih baik bangun cinta. Nggak bisa nyanyi, Oh, Cek. sorry, oke. Kalau nyaman, dibilang nyaman, pastilah nyaman. Siapa yang gak nyaman sama kakak sendiri kan, dijagain dari berapa bulan loh? Aku di Jakarta hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun. Iya, lu bolos terus kok. Gimana? Bisa dibahas. 2 tahun, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, ngekos. Oh, ngekos. Ngekos. Nggak dikasih kayak tempat tinggal gitu di sana Pas atau? karantina ya. Setelah acaranya selesai, aku ngekos. Oh, oke. Kamu oke, bayangin oke, oke. seorang bocil ngekos Iya. di ibu kota sendiri. Umur 16 tahun. Iya. Bagaimana hidupnya tidak luntang-lantung, Oh, ya kan? jadi setelah karantina acara selesai, kamu dapat kayak tawaran-tawaran job di sana Iya, gitu. di sana kan jadi kita masih banyak perform, syuting, dan mengharuskan untuk tetap di Jakarta, stay di Jakarta. Gitu. Makanya akhirnya ngekos aja lah, nggak apa-apa lah. Makanya akhirnya ngekos. Penting Dan mah cuan gitu ya. iya, ngekosnya juga rame-rame, maksudnya Oh, sama iya. beberapa teman-teman yang emang dari luar kota. Oh, gitu, Dan gitu. salah satunya termasuk sama Kak Devin itu. Oh. Jadi di Jakarta tuh kosnya ini campur cewek cowok, Oh. beda kamar aja Oh gitu. gitu. Jadi kayak nyewa satu rumah gitu. Ya, Oh gitu. makanya kelihatannya deket, padahal mah emang deket sama yang lain-lain juga, karena Tapi- emang kemana-mana bareng. Oh gitu. Berarti nyamannya secara kakak adik aja ya? Betul. Nggak lebih? Enggak. Oh berarti orang-orang ngiranya kamu pacaran sama Kak Devin, tapi enggak ya? Cuma kakak adean aja lah ya? Nggak berani ngomong guys. Tapi sebenarnya pernah punya pacar gak sih? Pernah nggak ya? Kalau aku bilang nggak pernah, kamu percaya? Percaya nggak percaya? Kenapa coba? Karena kamu sering banget deket sama cowok, deket doang. Maksudnya? Ya kayak misalkan banyak kabar Video Marsha deket sama ini. Oh iya, ada yang gosipin gitu. Ada. Kok kamu nggak bilang ke aku sih? Ya kan kalau gitu, gosip menyebar temen. namanya bukan jadi gosip. Oh, tapi serius ada yang bilang kayak gitu? Ada beberapa sumber-sumber terpercaya. Jangan disebutin, nanti aku nggak ditemenin lagi. Enggak, aku tuh gimana ya? Bingung aku Yang tuh. bener-bener quote to quote pacar lah ya. Pernah pastilah ya, masa Kapan tuh, 19 kapan? tahun nggak pernah pacaran kan Kapan? lucu juga gitu. Kapan? SMP? Kapan? SMA? Kapan? Nyanyi terus nih, emang penyanyi ya. SMP, SMA? Kuliah, SMP, SMA nggak usah pacaran lah, ngapain masih kecil. Fokus karir. Oke, berarti baru quote to quote dibilang pacar itu kuliah. Kuliah. Gini loh logika ya. Anak bocah Mm-mm. kerja di Jakarta, hidup di Jakarta, mau punya pacar LDR kayak apa lo, Pak? Ya cari yang di Jakarta dong. Kan banyak. Kagak ada di Jakarta. Aku sama orang 22, 24. Siapa yang mau pacaran sama anak 15 tahun? Kayak om ponakan dong. Tapi kamu tipe yang cewek suka cowok yang lebih tua atau seumuran aja lah biar lebih Enggak. easy going? Cowok lebih tua. Oh gitu. Oke, Karena oke, aku tuh oke, anak oke. terakhir. Oh berarti lebih suka yang kayak dimanja-manja. Bukan dimanja juga, nggak ya- uwu-uwu gitu Oh loh. terus gimana kan nggak paham. Ya gimana ya? Gimana? Sebenarnya mau seumuran, mau lebih tua, nggak masalah kalau aku. Cuma Cuma belum ketemu aja. Oh, Yang cocok, berarti yang satu usia nggak seberapa masalah lah ya. Pokoknya jangan lebih muda aja. Oh, kenapa? Jangan. Coba dong. Kok coba? Coba-coba. Kamu suka coba-coba ya? Nggak deh, lanjut aja kalau gitu, nggak berani ngomong. Jangan sampai kebongkar nih. Iya, jangan sampai dong. Kalau kebongkar nanti, wah ini katanya bisa jaga rahasia, tapi kok gini. Makanya. Nah,
Tadi banyak banget nih kamu ngomongin tentang karir dan karir. Emangnya goalmu deket-deket ini tuh emang karir ya? Ih, kalau ngomongin karir mah nggak ada habisnya. Iya, Siapa yang nggak akan mau sukses ya kan? iya, semuanya pasti mau sukses. Orang sudah sukses pun tetap mau lebih sukses lagi ya kan? Iyalah. Emang prinsipnya emang nggak boleh puas, nggak boleh cepet puas. Iya. Selalu dikejar. Cuman ya itu jadinya kalau terlalu fokus sama karir, kadang orang suka bilang, ingat loh kamu tuh butuh cowok. Iya, Ingat loh, heeh. pendidikan juga penting ya kan, lebih ke gitu-gitu. Ya aku sadar sih kalau misalnya pendidikan penting. Cuman untuk saat ini karirku juga penting gitu loh, dilema gitu. Oh. Kalau buat cowok kayaknya entaran dulu lah. Kalau udah ketemu aja nggak mau nyari-nyari, nggak mau maksa-maksa Santai juga. aja lah ya kalau buat Iya, masalah hubungan ya. nggak kayak mau nikah besok juga kan. Oh, tapi kamu yang tipe mendingan nikah cepet apa nikah nanti aja lah belakangan lah. Nggak ada target. Yang penting udah sama-sama cocok, sama-sama siap. Langsung lah ya. Gak usah Boleh. banyak bacot gitu. Gak usah pacaran lama-lama. Bagus. Nah, kalau ngomongin karirmu sebagai entertainer lah, gimana kamu nge-handle fansmu dan juga teman, atau kamu sekarang kuliah kan hitungannya masih semester 3 lah ya. Gimana cara nge-handle cutting-cuttingmu gitu? Gimana sih? Cutting-cutting kayak mana tuh? Enggak, kayak misalkan kan banyak lah pasti fansmu, teman-temanmu kayak mereka minta bantuanmu atau mereka gimana sih cara kamu bagi waktunya dan kamu bagi perhatianmu ke mereka lah istilahnya dalam tanda kutip. Kalau aku dulu ya, pas masih pemikirannya bocil ya, kayak fans tuh rasanya segalanya banget. Maksudnya nggak pengen banget kayak sampai di unfollow satu orang pun tuh aku nggak mau gitu, kayak berharga gitu. Tapi makin kesini kayak lebih ke ya udah kalau lo nggak suka unfollow nggak apa-apa gitu loh, nggak yang memaksa-maksa. Mau jadi haters nggak apa-apa, mau ngomong kamu nggak suka gimana Ya udah biasa ya aja udah lah. biarin. Cuman kalau ke cutting atau ke teman-teman, ke orang yang minta bantuan, selama aku bisa bantu aku bantu. Pasti bantu lah ya. Entah dia fake atau enggak. Karena ada loh. Emang pernah ya ada yang kayak gitu? Zaman sekarang orang fake itu banyak, tapi aku memaklumi itu. Kenapa? Kan Terkadang kebanyakan orang kalau udah tahu dia fake, ya udahlah ngejauh aja. Iya, Kamu tapi enggak? aku memaklumi itu. Kamu ya nggak munafik ya. Orang kadang butuh loh buat fake, ya nggak? Untuk semisalkan contohnya apa? Pekerjaan aja. Oh Misalnya, iya, oke. aku bisa kerja karena kenal sama kamu, tapi aku nggak suka sama kamu. Oh itu bisa di kayak ya udahlah, egoisnya iya. dihilangin dulu lah ya. Kita tuh manusia butuh saling bantu sebenarnya. Jangan terlalu sebel juga sama orang-orang fake kayak gitu loh. Berarti kamu ngewajarin kalau semisalkan apa yang ditampilkan dalam tanda kutip entertainer, dan kalau orang-orang sekarang bilangnya influencer lah ya, kalau mereka kadang-kadang fake itu ya wis gak apa-apa lah ya. Dalam beberapa hal tapi ya, kalau masih positif. Kalau misalkan kayak gimana tuh? Aduh, aku tuh bingung jelasinnya, tapi gimana ya? Soalnya aku tipeku sendiri, aku sedikit kurang sreg dengan orang yang Fake. iya. Karena Ya itu kembali sama masing-masing. karena sih. kayak menurutku kamu punya pendirian gak sih, punya integritas gak sih? Aku nggak membenarkan orang fake ya. Ha. Ini garis bawah nih. Aku nggak membenarkan orang fake. Cuman aku bisa memaklumi orang fake. Aku nggak sebel, nggak yang benci, nggak yang gimana. Iya, gitu. oke. Tapi aku nggak membenarkan itu. Lebih baik semua orang diperlakukan dengan sama. Tetap humble sama semua orang. Karena kita tuh nggak pernah tahu kapan kita butuh orang itu. Iya sih, itu sih aku tapi takutnya ya. Kayak misalkan aku istilahnya menjauh lah ya sama temanku atau mungkin kenalanku gitu, tapi in another day aku kayak butuh dia tuh kayak iya kan? gimana? Kita nggak tahu kita ngomongnya butuh, sungkan gitu. butuh itu bakal sekarang atau besok-besok, Nah, kita nggak tahu. itu. Makanya itu mau gimana pun tetap harus baik sih ke orang, entah dia fake atau enggak. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita mau bacain pertanyaan nih ya, yang ada kita buka kemarin di Instagram. Bisa dibuka dulu HP-nya. Pertanyaannya. Agak aneh nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Michael_Wijaya_.
Kalau disuruh pilih karir atau pendidikan, pilih mana? Hayo, ada hayonya loh. Kayak Hayo. gudong nih. Aku lebih pilih pendidikan tetap nomor 1. Pendidikan ya. Iya. Tapi kalau pendidikan kita ya nggak bisa bohong lah ya, pendidikan sekarang nggak murah. Iya. Terus caramu ngatasinnya kira-kira gimana? Ya itu. Bagi-bagi waktu sebisamu. Sambil bekerja, Pak. Karena prinsipnya muter gitu loh, duit buat kerja, duit hasil kerja buat bayar kuliah. Tapi kalau misalnya kuliah nggak dilanjutin, kepikirnya kayak, wah nih aku udah kerja susah-susah nih, masa kuliah kok nggak bagus gitu loh. Emang gambling sih, kita nggak tahu setelah kuliah bakal jadi apa, ya kan? Oh gitu. Oke, terus sekarang ada lagi pertanyaan dari It's Only E-nya 3. Kayak namanya siapa gitu ya. Motivasi apa atau prinsip hidup apa yang kakak pegang untuk terus jalani belajar juga dengan bekerja? Prinsip. Iya, prinsip atau motivasi gitu tuh pertanyaannya. Motivasi. Susah lu. Pengen jadi orang kaya banget. Kayak Tapi gimana? nggak mau minta orang tua. Jadi orang kaya Maksudnya banget. kayak yang bisa beli apa-apa sendiri gitu loh. Oh, lebih ke mandiri lah ya. Oh betul, iya bahasa Nggak kok mau kayak nyusahin. gitu ya ngomongnya. Keras Pengen banget loh jadi ya. kayak orang kaya Kasar banget banget gitu. gitu. Kayak kesannya gimana banget gitu. Kalau di IG-mu ada Ini kamu mungkin aja yang pertanyaan. baca, aku pusing. Oke. Tidurnya kurang ya kak ya? Betul. Makanya. Ini ada yang tanya _ND13. Punya mantan C, tadi kan udah bilang ya punya lah ya. Punya, nggak banyak tapi. Ada lagi tanya RZD2 _ Soul Sister udah bubar kah C? Tunggu klarifikasinya. Segera bubar. Oh enggak, bercanda. Aku nggak tahu gimana keadaannya sekarang. Aduh. Kak pakai skincare apa? Si penting. Pertanyaannya Wah, si penting. Itu kalau nggak di endorse nggak bisa sebut merek. Nah itu kalau mau Tolong endorse sponsor boleh loh masuk ya. dulu ya ke podcastnya BMFH Ubaya. Boleh. Ada lagi nih kak tanya dari kambing guling _ Iya. Info kriteria calon suami. Astagfirullah, kayak Langsung mau nikah ditembak besok. gitu aja loh. Info calon kriteria suami. Info kriteria gimana tuh? Pekerja keras, Nah pekerja keras, catat kalau ada yang mau. Setia. apalagi? Apa dong? Nggak ngelarang-ngelarang aku buat kerja. Easy going lah ya. Easy Udah going. itu doang. 3 doang. Oh Ayo. seiman. Oh ya seiman. Nah ini berat. Iya. Ya pokoknya ini 4 ini loh ya. Jadi kalian cowok-cowok kalau mau daftar jadi calon suaminya daftar. Vide Marsha, lengkapin dulu nih 4 kriteria baru bisa daftar. Bercanda sayang. Aduh sayang. Aduh pusing. Nah kita ada di segmen terakhir yaitu rapid question. Jawab cepet lo ya. Apaan nih? Ya, Kagak ada perjanjiannya begitu, kaget nih. Ada ya makanya rapid question, kaget kan? Kaget. Jawabnya juga harus kaget. Oke. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak. Nyanyi atau kuliah? Nyanyi. Mie goreng apa mie rebus? Goreng. Jadi pintar apa jadi baik? Baik. Duit banyak apa temennya yang banyak? Duit banyak. Cowok ganteng apa cowok pinter? Pintar. Lulus cepet, susah cari kerja atau lulus belakangan tapi yang penting settle? Lulus belakangan. Oke. Cowok lusuh apa cowok rapi? Rapi. Oke. Ih, asik banget lu ya. Gila Nah, lu ini. ya pertanyaannya. Asik kan? Asik sih. Iya dong. Jangan kapok-kapok makanya ngobrol sama BEM. Enggak, boleh lo besok-besok lagi diundang boleh lagi. Jangan lupa yang mau sponsor masuk bisa langsung aja DM Oh, ke skincare. BMFH Ubaya. Skincare Jangan semuanya lupa bisa. di-follow, ya kan? Tuh. BMFH Kafe-kafe Ubaya. mungkin kita bisa kerja Bisa sama kerja lah sama, ya. nanti barter endorse Iya. juga bisa. Kayak sekarang ini lagi ada di distrik Seven Coffee. Iya luar biasa. Oke banget tempatnya. Bisa langsung aja main ke sini. Setiap hari buka sampai nanti malam bakal Iya. ada Vide Marsha dan Diva Zaki di sini. Betul. Dan jangan lupa tempat ini udah menerapkan protokol kesehatan. Benar. Gitu. Jadi thank you banget lo ya. Thank Kak you aku Vide Marsha buat udah diundang. datang di podcast BMFH kali ini. Dan saya Diva Zaki di sini dan juga Vide Marsha. pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dah.